warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Miftahunisa Damayanti, dengan NIM 2019333122, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pada kali ini, saya akan membuat sebuah video guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perspektif Global. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apa itu konsep dari perspektif global, lalu ada dimensi, manfaat, tujuan, dan permasalahan yang ada di dalam lingkup perspektif global. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perspektif global yang dilihat dari visi geografi dan visi sejarah. Ingin tahu penjelasannya? Simak terus videonya ya. Oke. Kita kali ini akan membahas mengenai perspektif global visi geografi dan juga perspektif global visi sejarah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perspektif global dilihat dari sisi visi geografi. Sebelumnya, geografi itu apa sih teman-teman? Pengertian dari geografi sendiri itu adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikontekskan dalam geografi itu sendiri yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Nah, tadi kan udah tahu apa itu pengertian dari geografi. Sekarang, perspektif geografi atau perspektif keruangan itu apa sih? Nah, perspektif geografi adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lampau, masa saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, perspektif geografi ini bisa jadi perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Untuk contoh dari perspektif geografi itu sendiri, saya mengambil contoh seperti dalam suatu perkotaan dapat terjadi suatu perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduk, sehingga telah terjadi proses yang biasa kita sebut dengan urbanisasi. Nah, ada 3 peristiwa yang termasuk ke dalam urbanisasi. Yang pertama itu perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. Yang kedua, perluasan area atau kawasan kota. Dan yang ketiga, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif global yang dilihat dari visi sejarahnya. Sebelumnya, sejarah itu merupakan ilmu yang menyelidiki kegiatan manusia dalam masyarakat pada masa lampau, di dalam hubungan sebab akibat dan perkembangannya dalam waktu dan tempat yang bersifat unik, dan yang mempunyai arti yang bersifat sosial. Nah, dalam pengertian unit sejarah, sebagai suatu kesatuan kajian, sejarah memiliki 3 unit sejarah, yaitu yang pertama itu sejarah lokal, yang kedua sejarah nasional, dan yang ketiga sejarah dunia. Oke. Lalu, bagaimana sih perspektif global ketika dilihat dari visi sejarahnya? Nah, perspektif global dari sudut sejarah dapat dilihat dalam peristiwa sejarah pada rentang waktu yang panjang. Apabila kita kaji sesuai dengan konsep-konsep ilmu sejarah, maka dari peristiwa sejarah yang terjadi pada tingkat lokal dapat berkembang dari tingkat nasional. Dan pada tingkat nasional dapat pula berkembang menjadi peristiwa dunia globalisasi ke wilayah lain. Perspektif sejarah itu sendiri mengacu pada konsep waktu atau perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau.
Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Perspektif global dari sudut pandang sejarah dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Nah, untuk contoh dari perspektif sejarah ini, itu bangunan-bangunan yang ada di dunia. Seperti kalau di Indonesia itu ada Candi Borobudur, kalau di India itu ada Masjid Taj Mahal, kalau di Cina itu ada Tembok Besar Cina, dan masih banyak lagi. Nah, dari penjelasan saya tadi mengenai perspektif global visi geografi dan visi sejarah, maka pendidikan itu harus diarahkan untuk yang pertama, memperluas wawasan dan persepsi anak didik yang berkaitan dengan permasalahan global. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran anak didik kita bahwa mereka bukan saja sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga sebagai warga negara dunia. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu memberikan wawasan untuk mengkaji ulang nilai budaya yang ada. Apakah masih dapat kita gunakan dan sesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai perspektif global dari visi geografi dan visi sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.